Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak saudara-saudari yang mohon A'azzakumullah iyana wa iyyakum. Pada malam hari ini sebagaimana telah disampaikan tadi, kita teruskan kajian kita berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin sampai ke bab tentang takwaan itu. Enam takwaan. Sekarang dari bab takwa itu hadis nomor 4. Hadis nomor 4 dari bab takwanya. Rabi'. Mari kita baca saja langsung. An Abi Tharifin Adi bin Hatim at-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man halafa ala yaminin thumma ra'a aqalillahi minha falyaqit taqwa. Rawahu Muslimun. Hadis bersumber dari Abu Tharif Adi bin Hatim at-Ta'i, semoga Allah ridho kepadanya, bertutur, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah atas sesuatu kemudian dia mendapatkan sesuatu lainnya yang lebih membuat dirinya bertakwa kepada Allah daripada sumpah itu, maka hendaklah dia mengerjakan ketakwaan tersebut. Ada penjelasan tentang halafa, itu adalah bersumpah, yakni sumpah dengan menyebut nama Allah. Sumpah yang dengan menyebut nama Allah. Kemudian penjelasan tentang atqarillah, yang lebih membuatnya bertakwa kepada Allah, artinya lebih menjadikan Allah ridho gitu, dan lebih membuatnya orang tadi jauh dari berbuat maksiat kepadanya. Nah, ini lebih takwa. Maka kita sebutkan seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika Aisyah dituduh nikah, ada dengan Sofwan bin nikah, padahal yang menceritakan cerita sampai kepada keluarga itu, sampai pada Aisyah bahkan, itu dari kira-kira keponakannya sinten Abu Bakar sendiri. Kok tegel-tegelin gitu. Kemudian sampai Abu Bakar bersumpah, tentunya juga dengan itu demi Allah, sudah, kamu itu orang yang selama ini disantuni, kami santuni, terus saya tak putus santunan untuk untuk orang ini, kamu itu begitu. Kemudian Allah menawarkan dengan ayat, ya,
tentang itu, tentang apa? Tentang itu juga di dalam surat apa? An-Nur ini, surat An-Nur itu ternyata Abu Bakar memilih untuk apa? Membatalkan apa? Sumpahnya ini, batal sumpahnya. Nah, karena akan mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau memaafkan. Padahal kan begini, keluarganya Rasulullah, jadi istrinya Rasul itu punya pilihan gitu. Tidak mungkin Allah memberi nama istri seorang nabi dan nabi terhormat paling mulia, nggak mungkin dengan apa ya keadaan yang dituduhkan itu tidak mungkin gitu. Nah ini atqalillah tadi. Jadi pengertian hadis ini adalah diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah. Diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah. Kalau bersumpah dengan selain Allah, no? Itu bisa syirkul asghar, termasuk syirkul asghar. Kalau menganggap atau tetap menganggap Allah adalah Maha Agung, kan gitu? Allah tidak boleh disekutukan. Kalau hanya sekedar, tapi tetap mentauhidkan Allah itu masih syirkul asghar. Tapi kalau sampai meyakini yang disandari sebagai sumpah selain Allah adalah suatu keagungan lebih agung dari Allah, itu keluar dari Islam tadi. Akhir. Baik. Diperbolehkan. Tapi nggih ampun kata sumpah dan tidak jangan mudah bersumpah. Mulai di sini disebutkan diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah. Kalau memang kepepet, mengatakan gitu. Kemudian siapapun yang bersumpah seraya menyebut nama Allah wajib memenuhinya dan tidak melanggarnya. Niku bersumpah dengan nama Allah itu wajib memenuhi dan apa? Tidak boleh melanggarnya. Kemudian jika suatu sumpah menghalangi seorang untuk berbuat ketaatan kepada Allah, nanti mungkin dicari cari ayat tentang Abu Bakar tadi, tentang Abu Bakar tadi. Niku. Nggih enten surat An-Nur tentang apa? Alladzina yarmuna al-muhsanat niku dan seterusnya niku. Nah, niku. Itu nanti akan ada Allah menawarkan untuk memberi karunia yang besar bagi orang yang mau memaafkan. Allah akan memaafkan dia juga. Jadi jika suatu sumpah menghalangi seorang untuk berbuat ketaatan kepada Allah atau dapat menghilangkan banyak kebaikan, sumpah tidak akan memberi nafkah ini, Ibu. Namun tadi kan ini kan mau memutuskan apa? Tentang nafkah ini. Padahal pahala yang terbanyak adalah juga tentang muamalah, ini adalah nama memberi nama, memberi nafkah, memberi makan. Nah, ini. Jadi jika suatu sumpah menghalangi seorang untuk berbuat ketaatan kepada Allah atau dapat menghilangkan banyak kebaikan atau menjadikannya terjerumus dalam kemaksiatan, maka hendaklah orang yang bersumpah membayar kafarat atau membayar denda tebusan atas sumpahnya tersebut. Nah, serta mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menghindarkan berbuat maksiat kepadanya. Jadi lebih mengamalkan atau melaksanakan lebih apa yang lebih takwa
menjadikan semakin takwa atau lebih ketakwaannya. Memutuskan kan tidak takwa ya. Memutuskan apa? Memberi nafkah misalnya. Siapa saja yang berkeinginan keras untuk bermaksiat, siapa saja yang berkeinginan keras, ada himmah untuk maksiat, hendaklah tidak mengerjakannya, yakni mengurungkan apa? Niat. Jadi, kalau melanggar sumpah, apa kafaratnya? Termasuk itu dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah itu 89 ya. Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakina min awsati ma tut'imuna min ahlikum. Oke. Kafaratnya adalah memberi nama makan 10 orang miskin. 10 orang miskin dengan ukuran makanan yang sedang untuk keluarga kamu. 10 orang miskin. Makanan itu makanan yang parah kan ukurannya uang niku sedang lan niku parah. Lawe biasa. Ampun terlalu mahal atau apa? Terlalu murah jangan. Anda yang biasa. 10 atau kiswatuhum atau memberi nama pakaian kepada 10 nama orang miskin. Urutan itu. Nek mboten niku tahrir raqabah. Apa? Pengen apa meneh? Memerdekakan apa? Budak. Nah, kalau tidak mendapatkan budak dari apa? Niku siamun apa? Salah satu ayamin dan puasa 3 hari itu nisbek kafarat apa? Melanggar sumpah, wis sumpah, kemudian mau melaksanakan yang bertakwa, ini membatalkannya dengan apa? Nebus atau apa? Membayar kafarat tadi. Nah, niku itu makanan 10 orang miskin atau pakaian atau apa? Membebaskan budak atau apa? Puasa 3 hari. Yang terakhir di sini disebutkan kewajiban memelihara dan mempertahankan ketakwaan, baik dalam kesulitan maupun kemudahan, baik dalam keadaan senang maupun ketika berada dalam tekanan. Itu tetap memelihara ketakwaan. Nah, maka memilih mana yang lebih bertakwa itu. Bisa membuat contoh apa kira-kira? Sakit bisa membuat contoh. Kira-kira kan bersumpah, aku nanti ngono-ngono aku sholat dari ketua mana? Demi Allah, misalnya, ini betul kira-kira. Itu betul sumpah saya untuk mancing. Misalnya, ternyata kesempatan berikutnya adalah untuk lebih bertakwa, sehingga teman-teman sudah siap untuk apa? Untuk siap apa Pak? Untuk lebih menjaga
kebersamaan di dalam berdakwah misalnya. Teman-teman sudah siap, sudah ngaten. Ini Dora gelem Dora anak sing memimpin iki kok cek tidak masuknya tidak ada yang mau bertanggung jawab terus harus dipimpin sapa misalnya kan nggih. Niki orang pun terlanjur terlanjur sumpah kudu niku bayar sumpah niku bayar kafarat dulu. Betul bahasa memberi makan lebih paling kan lebih enteng nama memberi nama makan. Nah ukurannya warung meri gitu. Kalau saya mau beng gitu. Jadi lebih takwa gitu, lebih takwa. Perlu susah dulu. Belum dua periode. Belum ini kantor kejuran dong. Tapi sebenarnya bener-bener bawa ta'ala. Contoh kok anak-anak ini. Baik, yang terakhir mau kita baca. An Abi Umamah Sudai ibni Ajlan al-Tajli radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitab shalah wa qala haditsun hasanun sahih. Ini kata Tirmidzi, ini hadis hasan sahih. Baik. Sumber hadis adalah dari Abu Umamah As-Sudai bin Ajlan Al-Bahili, orang Bahili ya. Semoga Allah ridha pada sahabat ini. Ia bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada waktu khutbah haji wada, ya. Waktu kami menunaikan haji wada. Ketika itu beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, ya. Kerjakanlah sholat 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan Ramadan kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya dengan begitu kalian akan masuk surga Rabb kalian. Ini surganya Rabb kalian. Nih Lajeng ada penjelasan tentang makna kalimat haji wada, yaitu haji terakhir Rasulullah SAW. Padahal Rasul melaksanakan haji hanya sekali itu. Sebelumnya hanya umroh. Umroh kalau dengan haji ada yang meriwayatkan itu 3 kali dengan hajinya itu. Lalu Fathu Makkah itu. Jadi kalau dengan ini kita 4 kali berarti 4 kali. Itu ada perjanjian Hudaybiyah itu, betul nggih? Itu umrohnya. Nah ini, niku umroh gagal. Tapi niku disaur napa tahun berikutnya. Tapi niku dipun umroh lho Pak. Terus tahallul ini belum melakukan tapi tahallul nyembelih dulu. Nyembelih apa? Nyembelih ini kuda. Ini. La Fathu Makkah. Jadi kira-kira ada 3. Kemudian kalau ditambah ini kira-kira 4.
Wallahu ta'ala bisawab. Jadi dengan hajinya itu 3 atau 4 kali dalam riwayat. Disebut haji wada karena saat itu Nabi SAW berwasiat kepada kaum muslimin. Artinya Nabi waktu itu pamitan. Wasiatnya adalah wasiat sebagai pamitan. Maka disebut pada. Nah, jangan sampai mengambil pengertian begini. Haji itu adalah pertemuan apa? Umat manusia seluruh apa? Dunia. Dan Nabi berpamitan sekaligus wasiat tadi. Nah, jadinya masih ingat dulu sudah kita sampaikan tentang hukum-hukum, tentang kemuliaan, kemuliaan kaum muslimin, tentang darah, harta, kalian harga diri atau kehormatan, itu adalah perkara yang sangat mulia. Dan ini supaya inti daripada dakwah menyeru manusia kepada agama ini dan kehormatan kaum muslimin ini hendaknya tetap dimuliakan. Kemarin ada bom, itu perkara. Dalam satu sisi itu perkara. Tapi ini kemarin sama merasa kawan mungkin. Jadi betul sudah. Ini janjane ini sompo lan ini bela opo ngeten gitu. Tujuannya apa? Biasanya kan sing dituduh kan wong Islam ngoten lho nggih. Nek iki pun nggak ora. Ora patek gitu. Tapi mereka dalam itu Pak. No? Mereka untuk bersama. Oh lagi. Ini niku pun anu cetol. Artinya niku musuh yang cetol kan pun cetol gitu. Amerika itu orangnya kalau ini mengutuk orang Islam kok. Ngomong Islam itu ora do rumangsa. Nggih. Menawa Bapak-bapak nggih. Kalau Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Niku jenengan harus berfaham seperti itu bahwa mereka itu apa syarrul bariyah. Tapi kalau sama maksudnya innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Saat ini jenengan dihina ngoten niku rumoso hina apa tetap merasa mulia. Nah, ini harus yakin. Harus punya keyakinan. Allah yang memberikan apa? Pengertian. Itu. Khairul niku dipuji dulu, Pak. Saat durunge disebutkan apa? Balasannya itu Allah memuji dulu. Mendahulukan apa? Pujian daripada apa? Balasan. Tadi tekan di mana? Sebab niku haji niku, haji wadat tadi. Kita sebutkan niku sebatas mungkin inti daripada pesannya itu mungkin ujungnya bapak-bapak fal yuballigh asyahidul ghaibah itu. Jadi orang yang waktu itu
Di ada riwayat bahwa orang yang haji bersama Rasul itu berapa jumlahnya? Pun 100.000 lebih loh Pak nih. 150-an apa ribuan gitu? Ribu itu kan? 150-an ribu kan? Kalau maksudnya Nabi sudah menyatakan dan sudah al-yawma akmaltu lakum kita tanggung kita pun nikah pun lengkap pun sempurna. Juga Nabi pernah menyatakan, bukankah aku telah menyampaikan apa? Jadi Nabi itu tidak menyembunyikan apa? Syariat. Nabi tidak pernah menyembunyikan apa? Nopo jenenge ayat atau nopo perintah Allah. Pokoknya ajaran agama itu sudah disampaikan oleh sinten Nabi kepada nopo umat semuanya. Mulai tanggung jawab bapak-bapak. Naik panjenengan haji itu tanggung jawab jenengan. Jadi biaya pun terperikop. Niku hendaknya mengambil paham nih. Wis mendengar nopo? Mendengar nopo khutbah Nabi, pesan Nabi supaya menyampaikan kepada orang yang nopo belum kesana. Nah, terus jenengan yang sampun haji terutama. Ini pun apa? Anggenipun dakwah lebih apa? Bertanggung jawab. Karena itu udah estafeta dakwah. Maka hendaknya menyampaikan orang yang apa? Sekarang itu menyaksikan, itu karena itu menyaksikan itu apa? Menyaksikan apa? Menyaksikan itu apa sih itu? Serah terima apa? Mandat dakwah betul betul kan? Estafet dakwah itu sudah disampaikan itu supaya orang yang ikut menyaksikan niku perkara-perkara yang pokok termasuk bahwa kemuliaan bau supaya orang yang datang ini menyampaikan orang yang apa? Al-ghaib. Orang yang tidak datang. Dan belum dan kami sekarang ini sudah mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Ilmu estafeta yang ingin itu. Dan lo tiang ingat pun tugi beriwan itu lebih tanggung jawabnya lebih itu nih kan lagi. Nah, beriwan? Harusnya apa? Langgil mulon menawi kula dan sami tindak haji nggih ilmune nggih dari kata. Ngoten nggih? Nggih nyuwun punten. Biasa baca. Nggih berusaha gitu loh. Berusaha bersungguh-sungguh untuk apa? Mendapatkan apa? Ilmu itu dan mendalami pokok-pokoknya itu. Jadi tidak ada hubungan dengan Allah saja, tapi apa? Ilmu tauhidnya itu tauhid tentang muamalah. Muamalah sampai kemuliaan kaum muslimin napa wau hartanya darahnya ini jangan diganggu jangan diganggu ini dipun foto pripun ngoten nggih iki diopo iki kok rada wong Islam iki piye lho pripun Wong Islam niku wae pripun? Rumangsa mulia apa rumangsa nggih. Silakan tidak. Nggih. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, napa? Nggih. Terhadap pemimpin, pemimpin niki, Umaro akum niki dipun jelasaken para pemimpin kalian, yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memegang urusan kalian. Ini mungkin diskusi ini sangat tekan subuh nih Pak. Nah ini nanti dibahas dengan bantah biasanya dengan.
biasanya Muhammadiyah kan bantah. Ayo, wow. Urusan satu Ramadan kan satu sama itu kita suka bantah. Juga betul kan kita ulang-ulang gitu. Berulang. Dan ini perkara niki faham Ahlussunnah wal Jamaah niki nyuwun. Jadi di kita seperti itu Bapak-bapak. Tapi Muhammadiyah kemudian sampun pernah bertanya belum nih Mas nih. Ini dari pusat nih. Jadi bertanya nyatet dari sejak kapan Muhammadiyah mempunyai pendapat bahwa nggih napa niku jenenge istilah wujudulillah itu loh. Nah, istilah wujudulillah kapan? Sejak kapan itu dimunculkan? Mancaket nggih. Lapor ente kok. Sejak kapan Muhammadiyah ini napa menetapkan napa ganti bulan itu dengan apa istilah apa? Wujudulillah. Ini mengkritisi apa aja ini benar itu. Ini tentang pemerintah. Para pemimpin kalian. Ini tadi Bang Muhammad dia ragu-ragu tadi. Betul ini ini juga faham semacam ini. Kalau di kita di Muhammadiyah kan perbedaan kan tidak menjadikan apa perpecahan gitu loh. Bapak-bapak, nggih. Nek kula matur-matur niku jeneng masalah terus potas gitu. Kangen pripun? Napa mboten? Nggih. Kita ini sudah biasa perbedaan itu tidak menjadikan apa? Perpecahan. Memang melihat kalau dulu para sahabat dulu begitu. Ini dari satu sisi di luar konteks, tapi ini melengkapi, maksud saya melengkapi. Ini dulu Nabi Muhammad SAW kan waktu bibar bibare perang Khandaq, perang Ahzab niku kita. Kita perang Ahzab niku Jibril datang nggih menaiki napa jenenge keledai. Nggih. Matur waktu itu Nabi Muhammad sedang di rumah Ummu Salamah betul itu sudah napa menyingsingkan napa lengan bajunya sudah napa membersihkan nggih napa tangan dan anggota badan yang terkena napa debu atau kotoran waktu perang. Jibril bertanya, apakah engkau sudah merasa selesai dari napa peperangan? Perang Khandaq, perang Ahzab, pirsa nggih jenengan nggih. Jumlah kaum muslimin pinten? Penduduk Madinah itu tadi. Penduduk Madinah itu hanya sekitar 3.000 nih, 2.000 sekian atau ngantar waktu niku, ini saya 3.000. Sedangkan yang ngepung itu 10.000 ya, betul nih 10.000. Itu dalam tafsir membuat parit itu. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi tertentu itu ada perjanjian kerjasama dengan Nabi, tapi ternyata Bani Quraidah meneliti gitu. Bani Quraidah itu sudah dibusuk oleh orang Quraisy. Paritnya itu sudah dibuat sedemikian rupa, jadi ada yang mereka naik kuda melompat, ada yang bisa sakit. Tapi kan hanya tertentu. Mereka juga nekat juga coba gitu.
Ada berapa gitu. Terus akhirnya Nabi Ali tandang ngomong gitu. Tandani oleh Ali itu kalah nih itu. Jadi musuh ini sudah masuk sudah bisa loncat itu orang menang ya mati kan gitu. Sudah tanda habis nyali mereka habis mengkerut. Apalagi terus didatangkan malaikat dari langit, kemudian angin dan begitu ya, sampai kemah-kemahnya sudah orang besar kasir mabur, mereka mau gawe wedang dadan ora iso kan mau angin terus lah kenapa arep menunggu tembiku nggak bisa lari Pak. Maka Allah menggagalkan rencana perang mereka gagal total nih. Nah ini ternyata Nabi Muhammad SAW sudah selesai. Niku biji nih. Terus itu Jibril mengatakan kami belum selesai. Kami masih menghadapi itu. Masih menghadapi orang-orang yang harus kita perangi. Malaikat-malaikat belum menyingkirkan belum Nabi Muhammad sudah meletakkan senjatanya, malaikat belum gitu. Maka waktu itu Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat, sudah ayo niku setelah zuhur kita harus datang ke Bani Quraidah dan hendaknya nanti sholatnya di sana gitu. Di kalau sudah sampai di Bani Quraidah gitu. Dalam perjalanan itu Bapak-bapak, nah gitu. Perjalanan itu ternyata sahabat ada yang wah ini tekan kono ora kentekan gitu. Maka ada yang di dalam perjalanan itu sholat dulu, kemudian ada yang langsung. Nah, ini termasuk berbeda, ya inilah Bapak-bapak, contoh ini tidak ada yang saling menyalahkan, tidak ada saling menyalahkan. Gitu. Nah di hadapan Rasulullah semuanya Nabi ini ceritanya kan seperti itu. Nah ini perbedaan yang dalam Islam itu tidak rahmat, tidak menjadikan perpecahan. Nah di sini ini hendaknya Imam Nazami memahami perkara ngeten-ngeten ini. Muhammadiyah itu saya nggak ada buatan besar, tapi sing teman-teman kita terkadang sing saudara kita, kan? Apa juga saudara kita ini pun beda gus Nah itu seakan-akan tidak. Sudah. Maka justru belum mengamalkan tauhid, belum mengamalkan la ilaha illallah. Niki awalnya ittaqullah loh ini pertamanya ittaqullah itu loh. Jadi perintah bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau ini untuk gen gambil mau itu begini. Orang yang sudah beriman kepada Allah, beribadah, mencintai Allah, mengagungkan Allah ini kan mencintai agama, agama Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang-orang Islam. Bener nggih? Nah iman takwa kan seperti itu. Bener banget. Niku bukti daripada la ilaha illallah. Wah Pak, ini seperti itu. Nggih, jenengan nggih. Nika Pak Pasar nika nggih. Jadi mengamalkan la ilaha illallah itu hendaknya seperti ini lho Pak. Enten istilah wala wal bara nggih, betul nggih? Wala. Wala itu
dari kata kata bahasanya waliyah. Waliyah itu dekat. Waliyah. Terus menjadi wala. Para wali, itu mungkin karena ketaatannya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah kan kata nggih. Tapi ini walaknya, pengertian wala itu, maka wala itu adalah mencintai sesama muslim, nggih, dekat dengannya, ngaten nggih. Kemudian membantunya, menolongnya dari nggih, dari napa? Dari musuh-musuhnya. Sampai wali ini berwala niki dekatnya tadi termasuk tinggal bersama orang-orang Islam karena pembelaannya kepada orang Islam. Nah, niku adalah lanjutan atau termasuk konsekuensi atau mengamalkan la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah mencintai Allah, mencintai agamanya, mencintai Rasulnya, dilanjutkan dengan mencintai orang-orang Islam sama Muslim. Nih. Mungkin terus lamanya barok nih kami. Barok itu apa? Memutus atau memotong. Gitu. Jadi memutus memutus hubungan apa? Jalinan hati antara orang iman dengan orang kafir. Jadi tidak tinggal bersamanya, tidak ngerti, dan lawan dari dakwaan itu. Dan ini memiliki pembedaan tentang kita. Sekarang dulu saya nampak dari ini Banser itu tanggal sawale Desember itu sih Joko nopo Joko. Tapi jadi suka itu kan pembuatan kok. Sama seharusnya nggak pun doisi kan? Doisi. Wah itu bertentangan dengan Quran. Dengan sesama muslim saja tidak tidak membantu kok kalau musuh kalau membantu itu. Ini pulau ini perjalanan dan Solo itu. Wah ini karang dulu ini belum dari itu ambil apa masalahnya? Kenapa mungkin jadi kita mengerti kok? Belum tahu. Terdakwa gitu. Menurut menyampaikan itu adalah pesan Rasulullah SAW waktu haji wada adalah satu, bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian sholatlah 5 waktumu, puasalah pada bulan Ramadanmu, dan laksanakan zakat hartamu, ini amal. Nah, ini ternyata buatan fitri, buatan zakat fitri, tapi amal. Terus mentaati sinten pemimpin, para pemimpin kalian atau pemimpin kalian. Nah, kalian akan masuk surga Tuhan, surganya Allah, tidak surganya orang manusia, bukan. Niki nyuwun punten kula aturaken nggih. Faedah saking hadis niki disebutkan oleh Said Al-Hilali ada 2 niki. Satu, kewajiban berpegang teguh pada rukun Islam, ya. Berpegang teguh pada rukun Islam. Niki
orang-orang Islam, nggih. Niki berupa pelaksanaan sholat, zakat, puasa dan haji. Nggih. Sedaya niku wau biasanipun perintahipun dengan bentuk jamaah, nggih. Betul nggih? Bentuk jamaah maksudnya. Bentuk apa? Jamaah bersama-sama. Nggih. Napa memulai Ramadan beda iki ya rada raenan. Oh, itu beda iki mboten apa? Mboten enak nggih, rada risih kan. Nggih. Nggih, nek pun ngerti ilmu niki mau. Niku rada aduh jan. Nggih, nyuwun dari pendapat berbeda-beda, tapi kula maturaken malih untuk gampang nggih mawon. Ngenake mawon nggih. Napa Pak Om? Berbeda tapi napa? Tidak menjadikan apa? Perpecahan. Niku pesan saya niku mawon. Moga-moga mungkin ke depan bisa napa? Nggih, jadi Presiden Eko Muhammadiyah atau Menteri Agama Eko Muhammadiyah. Kapan nih? Kok sing NU gede sih. Nggih, niku bukan untuk ta'assub bukan. Nggih. Nah, niku wau ingkang dipun sebataken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wau merupakan jalan ke surga. Nggih, merupakan jalan ke surga sekaligus syarat untuk bisa masuk ke dalamnya. Syaratnya niku takwa, apa? Salat, zakat, puasa, kalian apa? Haji. Tentu bagi yang apa? Dan yang terakhir bagi yang apa? Yang mampu. Zakat juga begitu, yang sudah kewajiban zakat amal tadi. Nih. Sedangkan istiqomah di dunia, nih, sikap ini adalah penyebab keselamatan hamba di akhirat. Nah, nih. Istiqomah di dunia, nih, sikap ini adalah penyebab keselamatan hamba di akhirat. Kalau dan sami bapak-bapak, yang kerasa perbedaan segala macam ini, pribon awalnya sakit istiqomah betul. Nah, ini Emosi. Rada anu niku. Mila niki manfaate sering ngaji niki tadi. Jenengan krungu macam-macam ngene nggih. Krungu sing beda-beda wae kita. Nah niku ternyata wis. Pisan pisanan kira-kira temadhek ngoten nggih. Nah iki ngono gitu. Benes. Napa? Kok beda? Iki orang belia karo taksi to. Nyuwun ampun to saya gitu. Iku nggih. Tapi di hadis ini kok tidak disebutkan haji. Kenapa? Ini ada tidak disebutkan haji. Yang hadis ini cuma dari sampai zakat terus ke atas pada membeli. Oh ngaten. Lah anu niku persoalannya niku pada haji nih. Pada haji. Ini maka kesimpulannya ada hajinya. Mulai haji itu kalau ada yang mampu gitu, mampu. Kalau badan mampu kan, badan kewajiban haji. Oke. Kalau niku contoh mau mulai kan contoh. Jamaah lo dada berjo, niku ini masuk dada berjo itu masuk mendukung bayangnya. Niku pun sepuh. Jadi yo paten. Yo ngomongin agama saya mulai Pak dari paten. Jaluk Pak. Lajeng umroh Pak. Ngoten niku. Pripun carane? Manterke ngoten niku. Ngoten niku. Lah nggih. Lah pripun jenengan gak ada sangu pinten Pak. Tiga dosa. Nah jadi mungkin saya kudu kudu adil sapi jadi kan itu nomor nah kan dua orang suami istri bisa kok ingin itu semangat tadi
Mulai teman-temannya nih sing berangkat niku wong udah suwe-suwe ya pensiunan guru ngoten iki rotok gitu. Niki ya ilmune ya ora. Tapi kepengen niku. Nih berangkat juga. Berangkat. Suaminya sedih. Napa istri mawon ora tau numpak mobil. Nanti kok Pak nomor pos foto pados paspor mabuk nih. Gitu. Jadi ternyata tamu Allah senang. kapal terbang ternyata buat mabuk. Alhamdulillah. Macam-macam. Jadi itu tentang nama lalu di Mas. Haji ini memang betul apa? Benar. Kalau memang belum mampu, memang tidak wajib. Mula anugerah nabi. Ini nama jadi Jumat begitu. Jumat. Hajinya orang miskin kan begitu. Mungkin niku silut nomor pinten nggih. Silut 2 niku. Kita niki Jumat. Niku mana? Yang terakhir ini kewajiban mentaati para pemimpin dan penguasa muslim ini sing belum kita bicarakan kan. Ini disimpulkan kesimpulannya seperti itu Bapak-bapak. Kewajiban mentaati para pemimpin dan penguasa muslim. Tetapi dengan syarat tidak boleh taat kepada mereka, para pemimpin penguasa muslim tadi dalam hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Karena maksiat ini tidak boleh. Nah ini perlu diskusi saya bulan agar kok bisa akan subuh dari cakap nih. Ya, terus didiskusikan. Lakonnya. Bisa kok dikun Yona mungkin. Jadi televisi berita-berita ini kan memburu-burukan saya. Jadi yang pulau Rebu ini, Rebu itu di kalian bujulan di stadion. Mas ini kenapa? Kita tuh juga ingin TV itu banyak. Jadi kan di niku antara sing antara niku apa? Jadi nopo jadi cetrok kan loh. Nah niku TV banget. Niku yang niku sing berbicara para profesor niku lho. Nyata lho boten niku. Iya, sih. Profesor niku. Semuanya niku semuanya niku boten enten sing menilai guna pemimpin mak nggih. Niki bisa sampai ukuran yang dipakai ukuran ya, yang menjadi ukuran itu tentang kekayaan alam Indonesia ini yang dikuasai oleh bangsa Indonesia ini tinggal 0,2%, Pak. Kan mengerikan, Pak. Oh bisa? Kenapa? 0,2 ini kan buat dengan siji Pak. Setengah. Pro-5 siji. 1/5 dari 1%. Semuanya diserahkan. Dan notabene-nya niku non-muslim. Ini dipikir tenang dari kita hasad, kita dengki. Nah, kita ini dalam Islam tidak boleh memperhatikan itu sebetulnya. Kita ini karena tidak fokus dari awal. Tidak fokus dari awal. Tidak fokus dari awal. Nah, fokus dari awal kita itu tauhidnya tadi. Nek tauhidnya itu benar, kita mikirnya juga amalnya amal tauhid, gitu loh. Bapak-bapak, saya gimana tak?
pendiri negara ini kalimat itu nek ora wong sing bertauhid tidak mungkin muncul kalimat itu. Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tambahin dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini nek yang membuat ini nek ora bertauhid, nek la ilaha illallah ora beres, ora mungkin itu. Gimana? Kan muslim baik pendiri negara ini. Kok bisa hilang nih? Hanya semalam paginya sudah hilang itu. Niki sejarah bahwa negeri ini adalah negeri Islam. Artinya dari apa? Artinya yang berjuang mempertahankan termasuk mendirikan ini muslim baik. Gitu loh. Jangan terus kita mau mengatakan pemimpin atau negara Indonesia bukan negara Islam, jangan gitu. Jangan. Terus kepemimpinannya terus dibuat gitu. Nah, itu temu gitu. Namun kesimpulannya sama dong, gitu. Nah, kemudian perkara-perkara menawi negara-negara Islam itu ternyata betul mungkin mempercayai apalagi menyerahkan amanah yang sebetulnya kita milik Allah, kita betul ya, dan untuk kemakmuran umat manusia ini tidak akan diserahkan, tidak akan dikelola oleh orang-orang kafir mestinya. Jadi belum merasa jengben jadi presiden. Penguasa daerah itu ada sedikit. Lagi sing fungsinya sing dosen memecah atau melepaskan diri dari desa itu betul bagi salah apa? Gitu? Bener banget? Itu yang kita lihat ayat-ayat seperti itu dah. Berapa kali dua kali hari raya gitu? Itu kan seperti itu. Dan mereka mudah sekali. Terus yang terakhir itu apa nih? Nyerang apa? Polsek. Tapi ini kok gitu. Itu sing bangsane wani karo dengan gitu. Nyata mereka ternyata yang mau melepaskan itu bukan orang Islam. Nah Islam itu nonton yang berita itu tapi kok begitu berita sing ten Aceh nawa kembali kepada nawa gitu bener kan? Ini contoh-contoh yang kita lihat luar biasa. Walaupun tak terus nopo kembali kepada nopo pada negara. Nah, ini fenomena bahwa menawi dipahami dengan paham sing enak mau buat terus nopo suka menyalahkan kata mau gitu. Tapi kita lagi ya beribon lah. Kegiatan badan ini mas. Samiji. Ampun saya gergetan orangnya. Ini karena nyunamutan kita pria disolihin ini, kata nggih, betul nggih. Niki memang untuk bagaimana kita bermuamalah, kita bergaul dengan cara apa? Awalnya dengan keyakinan keimanan yang lurus, kemudian apa? Muamalahnya seterusnya supaya menjadi apa? Muamalah yang sesuai dengan Quran dan apa? Sunnah. Bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Kalau maksudnya kewajiban mentaati para pemimpin dan penguasa muslim dari tetapi dengan syarat. Nah, tidak boleh taat kepada mereka dalam hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah.
akan disebutkan kalau penguasa muslim itu mengambil menzalimi kamu, kan apa itu maka sudah, kita tidak boleh berontak, makanya kan tidak boleh tidak boleh melepaskan diri dari kepemimpinan. Tetap orang Islam harus ada yang memimpin. Jadi kalau hakmu diambil atau dizalimi, itu ya berikan. Kemudian mintalah hak kepada sinten, kepada Allah. Kalau hak kamu diambil, sampai kata di dulu. Nah, ini sama selesai, insya Allah. Judulnya sudah selesai tentang takwa. Hanya 5 hadis 5 hadis. Tapi mungkin akan dijabarkan berikutnya pada judul-judul berikutnya. Tetap akan bersambung nih. Nah, ini pun berusaha tambah mohon. Saya panas tadi. Berikutnya kan keyakinan dan tawakal. Mungkin yang sedikit ini hanya kita baca sedikit, walaupun isinya termuti-muti, ngajak termuti-muti berpikir kemana-mana, mungkin menjadikan wawasan kita dan menjadikan kita menjadi Muslim itu bersabar. Mungkin sampai berikutnya kemudian istiqomah, kemudian mungkin kita lanjutkan ke yakin tali tawakal. Bagaimana menimbulkan rasa yakin dan tawakal. Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillah, dengan izin Allah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, dari syaitan. Astagfirullahaladzim wa lakum. Muka-muka betul. Muka, ada sih komentar betul. Dari komentar, buatan bertanya dulu. Bertanya mungkin sok berhenti masalahnya. Bertanya nggak? Oh, nggak nanti kalau bisa. Gimana? Terima kasih. Jadi uraian tentang takwa sampai pada tauhid, yaitu tentang awalan dan bawah. Sebetulnya untuk materi yang satu ini sangat penting sekali. Dan dari kita ini saya pikir masih banyak yang jauh dari kemampuan. Apa itu awalah sebenarnya? Karena untuk praktek kenyataannya mungkin dari kita sendiri ini justru kadang malah dalam hal tertentu itu malah dekat kepada orang kafir ketimbang orang yang kemudian sebenarnya untuk wal baroknya mestinya kita memutus hati dengan orang kafir, tapi kesempatan kita itu menyambung. Ini terlihat sekali pada penerapan amaliyah amnya. Contoh, ketika kita memiliki suatu keperluan, kalau kita memiliki suatu keperluan, hajat atau yang lainnya, dari kalangan kita sendiri ada dan bisa. Tapi kadang kita malah justru tak percaya, tidak percaya. Dan kita menyambut pada yang orang betul-betul kafir. Nah ini kan masih banyak semacam ini. Ini perlu kita paham sampai pada kita Muhammadiyah. Itu lah yang menjadi, ini bukan pertanyaan tapi satu
pernyataan. Ya, perlu dikoreksi kita, Iya. kita dikoreksi. Begitu makasih. Nggih. Nggih. Nggih, mungkin-mungkin kalau menasami nanti kata suami misalnya kita munculkan dengan ayat tadi. Allah sendiri mengatakan itu syarrul bariyah, dengan kita ini disebutkan ada khairul bariyah, kok kenapa? Kita merasa apa? Merasa isi kurang, kita merasa lemah, kok malah minta bantuan orang yang disebut oleh Allah sebenarnya apa? Syarrul bariyah. Nggih. Nek ada dawi wae nggih. Jadi kalau tidak pede. Bisa jadi nanti diatur nih. Diatur oleh apa? Orang yang disebut oleh Allah syarrul bariyah. Kita sendiri untuk meyakini ayat aja saya rada mana. Nggih niku mengke jenengan sami waos piyambak-piyambak wonten surat napa? Al-Bayyinah. Mendudukkannya bagaimana? Mendudukkannya bagaimana? Kemudian apa? Tentang al-wala wal-bara memang itu konsekuensi dari apa? Dari orang yang sudah mentauhidkan Allah sebagai rububiyah. Yang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid nama asal bas itu mungkin itu kelanjutannya, konsekuensinya tadi ada. Ya mungkin materi yang ringan, yang gampang itu insyaallah saya ada. Termasuk ini sudah secara singkat Pak. Sudah sebutkan. Niku dan kitab tauhid. Ini kitab tauhid sing ada 3 jilid nih. Pertama di mana? Nggih, niku jilid pertama aja jenengan di akhir ada hal-hal tentang bid'ah mungkin. Nah, tentang bid'ah niku jilid 3 nah niku ada keluar ya. Niku kita tunjukkan mungkin dengan satu nama. Oke, sekali lagi wow, ingkang leres ya Allah. Sakal saking saya, saking setan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.